Dari Studio Buru-Buru 9 Jakarta Pusat. Inilah Prambors. Coba aku mau tanya, jebolan Prambors siapa yang tidak aneh? Semuanya aneh. Ayo, coba ya. James F. Sunda ya, Vina Panduwinata, Ikang Fauzi, umpamanya ya semua ya yang aneh-aneh ini. Tidak Ari Murti, Sis NS, mana yang nggak aneh? Semuanya aneh. Kenapa aneh? Karena ada sebenarnya orang-orang yang kreatif, yang penuh kreasi itu biasanya aneh-aneh. Nggak ada yang normal. Tapi Prambors itu jadi seperti terminal ya. Iya, sebuah terminal ide anak-anak kreatif. Gitu. Betul, itu maksud saya. Jadi luar biasa gitu. Jadi ya memang ya begitulah. Aku melihatnya seperti itulah Prambors, dan ternyata terasa udah 50 tahun ya. Iya. Mas Imran mau nanya, Mas Imran juga buat Bang Hari. Kapan kita kira-kira bisa berziarah ke makam tokoh-tokoh Prambors yang sudah wafat itu? Karena ini juga satu kerinduan. Sebelum kira-kira sekitar 8 hari sewaktu Sis akan wafat itu ya. Sis wafat itu sebetulnya Sis masih jalan sama saya. Meeting itu sama Gojin. Iya, CSNS itu masih jalan sama saya sama Gojin ke tempatnya Gojin di Twin. Kemudian kita pindah ke hotel di sebelahnya Plaza Senayan. Dan kita ngobrolin soal Gojin tuh mau bikin panggung internasional kayak dulu yang di Ancol tuh apa namanya? Yang dipakai Dream Theater ya? Ya, yang dipakai Dream Theater, dipakai grup-grup besar itu. Nah, dia mau bikin itu di PIK 2. Pondok di PIK 2. Sekarang itu sedang dirancang. Kami bertiga rapat sama itu, kemudian Sis itu Blends, lu bawa mobil kan? Iya, gue ngikut dulu ya. Iya, mau kemana? Pulang dah. Ngapain lu? Kita udah makan sop buntut di sini katanya. Dia berdua sama Gojin itu makan sop buntut. Kemudian saya antar. Yang namanya CSNS itu nggak pernah dia pakai mobilnya orang lain. Dia selalu diantar sama sopirnya. Itu kali itu jalan sama saya. Kemudian 8 hari kemudian kita dengar dia meninggal. Kan kita kaget. Nah, teman-teman macam ini sebetulnya pantas sekali kita berziarah ke makamnya pas 50 tahun Prambors ini. Kita agak lupa. Sebenarnya bagus ya, itu Mas, bagus banget. Even misalnya mungkin nggak tepat di 50 tahun bisa aja. Iya. Makanya itu. Anytime, tapi mungkin Mas Imran atau Mas Hari membuat satu event khusus untuk kita alumni Prambors ini berkumpul, whatever, minimal misalnya buka puasa kayak misalnya ya, buka puasa after that sudah lebaran atau gimana, kita bisa sama-sama. Yang itu yang seperti Mas Ben katakan tadi adalah kita bisa reuni dan berziarah kepada tempat sahabat-sahabat alumni ini Prambors ini. Mas Hari atau Mas Imran, mungkin bisa disebutin siapa aja yang sudah wafat ya di tokoh-tokoh Prambors? Kami kemarin inventaris cukup banyak juga, ada belasan lah ya. Ya kalau kita lihat dari penyiar. Ya, penyiar maupun tokoh-tokohnya itu. Dari penyiar itu yang ingat pertama itu Tony Eichel, ya, Widi Hadi, Kanisi. Kemudian Tono Sebastian. Nah, Tony ada 3 ya. Terus kemudian ada Teddy Yasin tadi udah ya. Temel Sanpura, Iwan Martipala, CSNS. Warung kopi berapa tuh? Ya itu 3 tuh. Ya, Nano, Dono, Rudi Badil. Ya. Rudi Badil. Nah, itu aja udah 10. Ada lagi. Siapa?
Sersan. Sersan, ya. Itu kan dari Prambors. Iya. Oh iya, Sersan ya, iya betul. Iya. Ada penyiar perempuan juga ada, penyiar wanita. Poppy itu udah meninggal juga. Nah, ya apalah. Udah meninggal ya? Iya. Poppy udah meninggal. Barusan itu Muhammad Nur barusan kira-kira berapa bulan lalu ya? Setahun lalu kira-kira. Orang Minang ya. Ya, betul. Ya itu. Jadi kita juga harus mengingat jasa mereka karena ini adalah orang-orang yang jadi penting sekali di perjalanan Prambors kan, luar biasa. Mas Temi itu luar biasa. di apa namanya di plakat saya atau plakat atau sertifikat juri saya tuh ada tanda tangan Mas Temi. Saya terharu kalau baca itu. Mas Temi Lesanpura. Namanya keren banget tuh, Temi Lesanpura. Lesanpura. Begini ya Ben, mungkin James sama Vina bisa melihat juga. Terus terang kalau siaran di Prambors itu kita agak bingung juga. Sebelum LCR, ya sebelum Lomba Cipta Lagu Remaja, itu ada semacam pelarangan yang tidak tertulis. Bahwa kita tidak sembarangan bisa mutar lagu Indonesia. Iya, itu ketat ya. Oh, ketat banget itu. Banget tuh. Nggak bisa. Aku nggak usah bilang siapa dia, tapi pasti tahu lah. Saat itu kita sangat tabu memutar lagu Indonesia kalau tidak dapat izin dari Imran. Jadi itu dibuat daftarnya. Itu penjahatnya. Tapi setelah Lomba Cipta, kita dapat. Wah, lagu ini. Nah, kenapa excuse kita pada saat itu ada genre yang baru, yang tidak cengeng, agak sedikit lebih lain, lebih heroik lah. Karena dulu kalau kita mau bilang quote unquote ya, itu lagu-lagu yang banyak kata sayangnya kita nggak putar. Sayang itu kita nggak putar. Itu kasarnya begitulah. Ya. Nah, jadi repot. Teman kita banyak yang penyanyi. Tapi lilin kecil kan, lilin kecil sayang, nggak pantas juga. Ya. Karena Imran, dia nggak mau pakai sayang-sayang. Ya, masalahnya Mas Hari, itu yang saya bilang tadi. Betul. Prambors itu menjadi satu rumah untuk salah satunya seperti saya, yang mohon maaf pada saat perform dengan mereka yang sedang dengan sahabat-sahabat saya waktu jahit dengan pandangan yang mainstream, kok aneh sih gitu kan. Nah, Prambors menerima saya dengan hati terbuka, pintu terbuka. Jadi aku berasa bahwa Prambors adalah my home. Jadi karena aku diterima dengan baik di sana, di luar aku agak dilihat aneh banget sih lu gitu. Nah, jadi ini yang mungkin yang diterangkan secara jelas oleh Mas Hari. Betul. Ya. Kalau ini sebenarnya gini, memang kita pengen ke Indonesia itu yang barat lah gitu ya, yang barat yang berobsesi kita. Makanya waktu lomba terjadi. Ya. Kita bisa bikin gedung yang kita pengen mau gitu. Ya. Hilang-hilang Mas Imran. Barat lah kita ya. Iya. Betul. Arti yang bagus gitu ya. Karena pada saat itu sedikit sekali. Iya. Harus pengen terbuka supaya standar. Oke. Bang. Tidak clear tapi ada distorsi. Tapi kami sudah tahu apa yang Imran katakan itu Sari ya. Betul. Mas Heri. Yes. Mas Heri. Sebelum lupa, foto dulu. Iya betul. Ini mumpung ada James nih di sini nih. Ya, foto dulu. Oke, sekarang ya. Iya. Oke. Ayo, lihat ke depan. Oke. Sekali lagi. Oke. Iya. Tapi basicnya kalau menurut aku di Prambors itu yang aku lihat yang ini Mas Imran. Aku dulu waktu mulai nyanyi, kakakku sampai bilang artis kere lu gitu. Artinya tuh ya dengan kata lain gini, artis kere tuh gini. Lu di luar, kamu kan anti mainstream. Lu nggak dapat duit banyak gitu. Lu nggak dapat duit banyak karena
yang menghasilkan uang banyak yang ini gitu. Dengan kayak gitu itu menjadi satu ini yang sama aku bahwa this is me. Iya, iya. Kalau kamu suka, kamu terima saya. Kamu nggak suka, nggak usah terima saya. Ya. Oke. Tapi aku bertahan dengan, dan itu yang aku rasakan ada di Prambors juga. Bahwa Prambors, gue punya warna Menerima. ini. Gue maunya begini. Jadi kalau misalnya gue nggak nerima warna ini, nggak bisa terima warna ini, yang lain. Karena warna gue begini, itu kan Mas Ibran kerja kan. Mas Ibran pengen musik Indonesia yang seperti yang Mas Ibran bayangkan. Aku pengen musik Indonesia yang bisa diterima di luar misalnya, gitu kan. Satu lagi Mas Ari. Yes. Ya, tapi ada konsekuensinya loh. Ternyata yang Mas Ben bilang tadi, Prambors itu kan punya networks ya, sampai 50 radio. Ya, betul. Nah, aku ambil contoh di Jogja, networksnya Prambors itu Geronimo. Saya dekat banget sama Geronimo. betul. Tapi radio saingannya di Jogja itu benci banget sama gue. Oh iya, anak Prambors ini. Begitu Mas. Anak Prambors sih. Nanti di Surabaya gitu. Nanti di Bandung misalnya Prambors dekatnya sama Rase apa ya gitu ya. Iya, iya. Radio saingannya tuh benci sama kita. Itu butuh 10 tahun loh baru bisa. Ya. Nah, itu memang ini ya James, kalau menurut aku merasakan jadi ada dua Masa ya, zaman. Vin, ya? Dua zaman yang kita tuh merasakan dua zaman loh. Zaman saat kita dulu nih sama yang sekarang banyak banget perubahan namanya arti persaingan tuh kan mulai bergeser ya. Anak-anak sekarang juga persaingannya ketat banget loh. Saya selalu bilang sama mereka, kalau mama ini beruntung sayang karena mama mulai di saat dimana zaman yang berbeda sama kalian. Kalian memang mendapatkan kecanggihan sekarang. Banyak kecanggihan secara teknologi segala macam. Tapi kalian punya rival, persaingan lebih gila daripada kami semua pada saat itu. Jadi mama bilang beruntung. Nah kalian beruntung dalam hal ini, tapi harus berjuang lebih keras dari kita dalam hal lain. Itu yang persaingan. Saingan tetap sekarang. Ini luar biasa, kasihan. Oke. Berarti 50 tahun berarti luar biasa. Maintaining aja itu sudah luar biasa. Aku mau nyanyi buat Prambors dulu ya. Oke. Oke. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Prambors. Luar biasa. Dirgahayu 50 Luar tahun. biasa. Prambors. 50 tahun. Oke. Ya, yang harus programkan adalah usulan kami tadi. Pertama adalah buka puasa bersama, reunian, terus kemudian yang kedua adalah ziarah. Karena ternyata belasan sudah yang wafat. Itu saya baru dengar sekarang nih. Saya pikir di bawah 10, tapi ternyata sudah sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwa regenerasi terjadi karena penyiar-penyiar yang baru ini melanjutkan apa yang dilakukan oleh para seniornya kelihatannya. Karena Prambors direkeming menjadi radio nomor 1 di sini. Kalau saya ke Solo itu juga dengerin Prambors juga di sana. Ada Prambors. Ada ya, masih main ya. Mudah-mudahan Prambors di daerah juga ikut mendengar ini dan menjadi spirit mereka untuk tetapnya berkarya di daerah masing-masing karena itu juga menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Prambors di pusat di Jakarta. Aku boleh kasih ide nggak? Gimana, Vin? Nggak, misalnya Prambors bisa ada berapa banyak, oke? Jadi masing-masing dari Prambors itu zooming seperti ini. Kemudian kita bisa ngobrol. Ya, benar-benar karena mereka kan anak muda-muda dan mereka harus tahu bahwa kita ini adalah salah satu sesepuh mereka. Jadi gini, Vin, sebenarnya ini adalah batch ke-6. Kita udah buat 5 batch, 1, 2, 3, 4, 5, masing-masing 12 orang penyiar, orang Prambors. Jadi 60 orang sudah kita rekam. Nah ini adalah Imran untuk bicara musiknya. Kalau itu bicara canda-canda lah. Ini udah ada di YouTube. Enggak, maksud aku gini, mau masuk YouTube ataupun tidak, tapi ini ada satu
ada satu kebersamaan di Satu mana momen ya. satu momen di mana mereka bisa bersama-sama kita. Jadi Oke. mereka Rame-rame pengen bagus, itu ya bagus. itu loh maksud aku Tidak putus ya. menjalin satu rasa yang Silaturahmi ya. ya betul. Betul. Sampai angkatan Oke. sekarang maksudnya. Betul, sampai angkatan sekarang anak-anak muda ini supaya tahu misalnya gini, oh ternyata Mama Ina dulu bergaul Yes. di Prambors ya kayak gitu, Yes, supaya yes. mereka tahu dan itu akan diinformasikan oleh mereka kepada pendengar-pendengar mereka. Betul. Oh ya Mama Ina, oh Ikang Fauzi, oh apa, ada something yang bisa mereka ceritakan, benar nggak, Ya. Mas Denny? Betul. Ya. Nah, Jadi sebenarnya so many things to do ya, tapi so little time. Itu sudah kita bicarakan dengan Imran. Ya, bahkan soal buku juga sudah kita bicarakan. Tapi ini karena waktunya. kalau kita ada Zoom, nanti misalnya ada aku, ada Tri Utami, jadi nanti saya ajakin anak-anak teman Ya. artis ini yang benar-benar ini di Prambors supaya bisa berkomunikasi dengan penyiar-penyiar anak-anak sekarang Yes. Oke. untuk menggali. Sorry nih, tadi juga pandemi belum mulai. Jadi sekali lagi Oke. Mas Imran, selamat ulang tahun ke 50 Prambors untuk semuanya. Iya. Masih. Sama. Thank you. Ayo. Thank you. Saya juga mau cabut nih. Imran, Thank sehat you ya, selalu. aku juga soalnya ya. Jangan lupa kalau bisa vaksin pada Terima vaksin kasih semuanya ya. Ya. Oke, thanks. Saya pribadi ya. Terima kasih. Nanti aku kabarin. Mudah-mudahan ini bagus. Bye-bye. Oke. Thank you. Thanks. Jaga kesehatan. Terima Ya, kesehatan. Tunggu di New Terima kasih York. Mbak Vina. Ya. Ya, oke. Oke. Bye. Bye. Kali tua